Yo, ketemu lagi sama Andre Wong Bambu. Kali ini saya mau berbagi tentang lagu-lagu yang ada di stadion. Mulai dari asal-usul nadanya, isi syairnya, hingga lagu-lagu yang sangat universal menyebar di stadion-stadion kelas dunia. Lagunya itu-itu aja. Dari beberapa literasi yang saya baca, salah satu lagu pertama yang diketahui merujuk pada sepak bola itu judulnya The Duli Feedback Club atau dikenal dengan Feedback Racing. Ditulis pada tahun 1880 oleh James Curran di Skotlandia. Nah, Feedback Racing ini seairnya menjadi inspirasi bagi chant sepak bola khususnya yang ada di Eropa. Feedback Racing ini bercerita tentang seorang rakyat jelata bernama Jock McGraw yang tergila-gila pada feedback. Feedback itu sebutan untuk sepak bola di Skotlandia. Kegilaan si Jock pada feedback ini dibawa sampai ke atas tempat tidur. Dia mengigau sambil menendang istrinya dan berteriak gol. Ya nggak cuman itu. Dalam keadaan nggak tidur pun si Jock ini sering memanggil istrinya dengan nama pemain-pemain sepak bola. Hei, Patrok bah, wah, Cemanu kace, ya, kegilaan ini nggak berhenti di situ. Itu berlanjut ke syair. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Feedback Racing ini awalnya bukan di Skotlandia tapi di Irlandia. Sama orang Skotlandia diubah syairnya. Mungkin itulah yang menyebabkan nyanyian sepak bola itu nadanya kayaknya pernah kita dengar ya, nada kayak gini ini. Tapi kok syairnya kayak begitu ya? Iya. Ya mungkin itu karena Vox Populi Vox Dei ya. Jadi suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara supporter siapa yang bisa tahan lah. Nah, dan itu sah loh ya. Kalau sesuatu yang elek-elek itu dinyanyikan di stadion itu sah. Ada peribahasa Latin mengatakan bahwa qui cantat bis orat, ya barang siapa bernyanyi dia itu sama dengan 2 kali berdoa. Maka jadilah chant dari sepak bola ini seperti doa para menonton untuk sebuah intensi yang sangat jelas. Apa itu? Kemenangan. Kemenangan yang fair, sebab lawan mentalnya ambruk, konsentrasinya berantakan. Bukan karena apa-apa sih, mungkin salah satunya itu karena omongan dan nyanyian. Iya. Ini soal omongan ya, saya ingat banget tentang kejadian di final Piala Dunia tahun 2006. Kala itu Italia bertemu dengan Perancis. Bek Italia bernama Marco Materazzi diberi tugas untuk mengawal Zinedine Zidane. Sejak menit-menit awal, berapa kali mereka memang sempat kontak fisik ya, dan itu nggak masalah. Materazzi minta maaf, lalu permainan dilanjutkan. Nah, di babak perpanjangan waktu, tensi pertandingan mulai naik. Tepatnya pada menit ke 110, saat Materazzi kembali menempel Zidane. Zidane itu sambil tersenyum ngomong gini, kalau kamu mau jersey ini, ya nantilah setelah pertandingan. Dengan mengejutkan, Materazzi itu menjawab, aku lebih suka memakai adikmu ketimbang jerseymu. Lah, gak enak omongan wong iki. Wah, Zidane pun langsung berbalik, lalu nyeruduk dada Materazzi, seruduk kayak celeng gitu loh. Nah, Zinedine Zidane dapat kartu merah, sedangkan Materazzi aman. Bahkan dia sempat menjadi pahlawan untuk kemenangan Italia lewat adu penalti. Italia juara, dan peduli setan lah pakai cara apa, yang penting mereka menang. Terlepas dari provokasi ala Materazzi ini, Zidane sendiri sebetulnya punya batas toleransi yang normal. Karena omongan seperti itu ya siapapun ya pasti marah lah. Tapi ini pemain bola, sebagai pemain bola dia itu dituntut, kupingnya itu kebal pada provokasi. Nah, dalam sebuah wawancara dengan majalah Esquire, Zidane mengakui bahwa dari 14 kartu merah yang dia dapatkan selama karir bermain bolanya, 12 diantaranya itu akibat provokasi lawan. Lah, yang nggak kuat kalau diprovokasi orang itu cenderung ngamuk, cenderung nyeruduk kayak buah-buah kayak banteng. Iya.
Nah, kondisi ini sepertinya sudah dibaca, nggak cuma sama Materazzi, tapi juga dibaca oleh para supporter bola. Karena wasit itu hanya menghukum apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Misalnya ya, ini ada wasit Qatar ya. Apa yang ngerti kalau supporter Indonesia itu ngomong, "Woi tempayan, woi ndas etik." Wah, ya nggak ngerti lah. Yang dia tahu itu kalau terlihat ada yang menjegal lawan tanpa bola, itu melanggar. Kalau terlihatan secara visual loh ya, apalagi didukung VAR. VAR itu ya cuman ngelihat aja, nggak denger dia kayaknya. Jadi mau misuh model apa aja ya, VAR itu nggak akan marah sih, kayaknya sih. Lah, iya. Oh, I eat watermelon and I have 4 years. Sing Polly Wolly Doodle all a day. I like watermelon. You hear the chanting as well, isn't it? Her first ever visit to Anfield. Linda, the wife of John W. Henry, she'll be thinking it's like this all the time. Hey, settle, settle. Your team are offside! Your team are offside! Luis Suarez! Your team are offside! His name is Harton! His nose is offside! His nose is offside! His nose is offside! His name is Harton! His nose is offside! His eyes are offside! His eyes are offside! Sebutan Diego Costa manusia gajah atau Elephant Man itu biasanya dipakai untuk menyebut pria yang bernasib sial.
Sejak lahir dia punya kelainan fisik yang cukup fatal. Biasanya mereka ini bisa jadi terkenal karena dia main di sirkus-sirkus. Jadi waktu orang-orang aneh dimunculkan itu, nah manusia gajah itu dimunculkan, mulai dipertontonkan. Nah, jadi dia terkenal karena keanehannya. It's Anfield's turn now to sing football's most famous anthem. You'll Never Walk Alone. Dari sekian banyak lagu sepak bola, mulai dari yang namamu kayak toko, rambutmu kayak teko, upin-upin kasihan delo, ada satu lagi yang hampir semua klub bola di dunia ini menyanyikannya. You'll Never Walk Alone judulnya. Di Inggris ini awalnya adalah lagu opera ya, Carousel, cover oleh salah satu grup dari kota Liverpool, Gary and the Pacemakers. Lagu ini berada di puncak tangga Inggris selama 4 minggu berturut-turut ya, tahun itu ya, tahun 63. Saking populernya, pendukung Liverpool mulai menyanyikan lagu ini dalam pertandingan. Dan tak lama kemudian ya wis dijadikan aja lah sebagai lagu kebangsaan Liverpool. Isi syairnya memang tidak segila Fit Bagresi dan tidak sengawur Jock McGraw itu. You Never Walk Alone ini bercerita tentang pendampingan dalam kondisi apapun, menang, kalah, senang, sedih, kamu itu nggak sendiri. Ya kalau kamu jadi gila, ya kamu nggak berjalan sendiri, masih ada Jock Crazy itu tadi. Yeah.